Asik banget nih, habis ambil janur, jalan-jalan dengan pemandangan sawah. Loh, kok ada Mas Rizal? Mau kemana ya? Aku ajak balapan aja lah mumpung sepi. Aku mesti menang. Banter-banter ono meh balapan mau piye? Ayo balapan. Oh, siap. Oh, aku dicek iki. Loh, ternyata sepedaku nggak ada remnya. Waduh. Bikin keren bikin. Aduh. Bukannya untung malah buntung. Niatku mau panen kacang, malah nyusruk ontelku. Sekarang aku ikut Mas Rizal aja deh panen kacang. Bu, pun asal kadah. Mumpun Mas. Bu, tak bantu mriki. Nggih, monggo-monggo. Mriki rencangi. Kacang tanah menjadi salah satu tanaman yang banyak ditanam di wilayah Jogonalan selain padi dan singkong. Tapi kacang tanah ditanam hanya menjadi selingan saat padi belum saatnya ditanam. Isoleh, Mas. Wes. Tumpuk ini. Oh. Nih, jadi waktu ideal untuk panen kacang adalah 3 bulan. Kalau sampai lebih dari 3 bulan, itu jadi bisa dimakan tikus kacangnya malah habis nanti gak jadi panen. Bu, pun asal kadah niki, Bu. Tak betul mriko nggih. Ya, aman. Wah. Nah, kalau bicara soal panen kacang, ada kebiasaan masyarakat Jogonalan Klaten yang mengolah aneka jenis kacang-kacangan dalam sajian nasi pontang. Nih, aku sekarang lagi bantu bapak-bapak buat bikin pontang. Nanti pontang ini bakal kita gunakan untuk hidangan kendurenan. Nih, kalau udah jadi kayak gini nih, yang udah jadi. Pontang sendiri merupakan tempat makan yang dibentuk dari janur. Nah, untuk isiannya ada berbagai macam. Namun utamanya adalah kacang-kacangan. Mulai dari kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, hingga kacang polong. Lengkap deh. Oh nggih. Nggih mun dadi Mas. Betul mriko nggih. Nggih, diserahke ibu-ibu men disi Oh, masakane. nggih, siap. Masane kita. Setelah bantu bapak-bapak bikin pontang, sekarang aku bantu ibu-ibu menyiapkan masakannya. Wah, bantu napa niki, Bu, kula, Bu? Goreng kacang-kacangan iki, Mas. Santen niki. Iya, digoreng kabeh. Kalian apa malih? Siji-siji ya, Mas, sing goreng. Kali ngetes niko. Oh, mateng niko, Bu. Wis mateng lah ya. Dasrin. Heeh, wis suwe ka mau. Aku harus menggoreng 7 jenis kacang berbeda untuk membuat nasi pontang. Sekarang aku lagi bantu ibu-ibu buat masak nasi pontang. Yang unik itu, ini pakai 7 jenis macam kacang. Salah satunya adalah kacang tanah yang udah aku goreng kering tadi. Ini merupakan hasil alam di sini. Bu, niki pun matang sedaya, Bu. Sebenarnya isian nasi pontang sederhana, namun macamnya banyak. Setelah kacang digoreng, lalu ditumbuk halus. Salah satu sajian yang unik adalah tonto yang terbuat dari parutan kelapa yang dibentuk bulat lalu digoreng. Ini wajib ada kalau bikin nasi pontang. Semuanya harus masuk ke dalam pontang. Monggo, didar sareng-sareng. Oh, bentar. Ini Mbah Sumit. Wah, kok sisa setunggal nih, Ki? Nah, ini nih. Nasi pontangnya udah jadi. Masyarakat Desa Tambaan, Jogonalan Klaten biasa menggunakan nasi ini untuk acara 7 bulanan. Ini udah komplit isinya, jadi proteinnya banyak banget. Monggo, didar. Makna dari nasi pontang dalam acara mitoni atau 7 bulanan, yaitu bentuknya yang menyerupai kapal. Dimaksudkan dalam kehidupan, harus bisa menata diri dan pikiran, karena perjalanan Bahtera selalu pontang-panting, mengikuti gelombang kehidupan. Rasa dari nasi pontang ini dominan gak pedes, apalagi dari contohnya nih, gurih karena isinya ada kelapa,
Dan untuk udangnya rasanya manis, apalagi tambah kerupuk sama rempeyek. Renyah banget. Lengkap kita kan ya. Untuk isi dari nasi pontang sendiri adalah wujud syukur dan terima kasih kepada sesepuh yang ikut mendoakan si jabang bayi dan ibunya. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, Desa Mawocoro, Negara Mawototo, yang memiliki arti setiap daerah memiliki adat istiadat dan aturan yang berbeda. Sama halnya seperti umat Hindu yang berada di Jogonalan, Klaten ini, memiliki cara untuk menghormati leluhurnya dengan membuatkan ritual untuk memindahkan arca Ganesha sebagai bentuk penghormatan. Nih, aku sekarang lagi bareng masyarakat Jogonalan Klaten mau bikin hidangan yang banyak buat acara perpindahan arca. Nah, ini hidangannya yang banyak ini bakal dimakan bareng-bareng nanti. Mbah, meh halus nih kita. Udah. Yang utama dalam ritual pindah arca ini adalah sajian ayam ingkung. Ini aku udah siapin ayamnya untuk dimasak. Rampung nih Mbah Sinali. Bebutati putih. Kita mereka direbus, Dimasakin nggih. ya dimasakin, nggak Sudah, Mbah. ya. Mbah, niki sampun Mbah nih, Mbah. Sampun, Pun umep. pun, Wah, langsung nggih. ya. Untuk membuat ayam ingkung, direbus dulu ya biar matang. Ayam yang digunakan harus ayam kampung. Butuh waktu 40 menit agar ayam matang. Sementara itu, aku membantu Mbak Saniem untuk mengecek ketupat dan telur yang sedang direbus. Ketupat dan telur ini akan dibuat sebagai persembahan dalam acara pemindahan arca nanti. Wah, kayaknya udah matang nih. Ayo angkat aja lah. Ayam ingkungnya udah matang. Sekarang harus segera diangkat nih. Selanjutnya ayam harus dipanggang di atas bara api biar matang sempurna. Nah, jadi untuk acara perpindahan arca ini memang makanannya itu porsinya sedikit, tapi banyak macamnya. Salah satunya ingkung ini nih. Mbak, meh matang kalau ini, Mbak. Ya, bentar lagi ya Mas ya. Selain ayam ingkung, sajian yang harus ada yaitu sajian makanan laut yang diwakilkan oleh kepiting, udang, dan cumi. Semuanya harus dimasak dengan bumbu yang berbeda. Udang dimasak dengan bumbu jahe dan bawang putih yang dihaluskan. Cumi dimasak dengan bumbu kemiri dan lengkuas. Sedangkan kepiting dimasak dengan bumbu bawang putih dan rosemary. Merasuk. Semuanya cukup disajikan satu porsi karena akan dijadikan sebagai persembahan. Selain 3 menu laut, ada juga nasi tumpeng nih. Lengkap pokoknya. Nah, setelah menu masakan selesai, sekarang aku akan membantu Mas Rizal dan Mas Eko yang sedang membuat ketupat dan lukisan Ganesha. Mas, damel apa nih, Mas? Mungkin damel tirto Mas. Tirto. Air suci. Oh, makai kalau nyobi ya? Ngukir-ngukir ngoten. Nggih. Diwari mangke, Mas. Nggih. Tak gawe iki sik, Mas. Nggih. Duh, Mas, niku, Mas. Aku dan Mas Rizal akan membuat tambahan ketupat yang nanti akan dibawa saat ritual. Nih, janurnya sudah ada. Sudah berkali-kali nyoba, ternyata susah juga membuat ketupat ya. Nah, ini nih, jadi ternyata bikin ketupat ini butuh kesabaran, ketelitian, biar jadinya rapi. Nggak semudah waktu dilihat nih bikinnya. Setelah gagal berkali-kali, akhirnya aku bisa bikin satu ketupat nih. Wah, tadi ki, Mas, ngene yo. Ya. Pas yo. Wah, sun lho Mas mari tadi iso aku. Tak rewangi sing masih kae yo. Ya, heeh. Mas, gawe apa kuwi? Gambar Mas. Gambar. Oh, wis diukir yo. Jadi aku tak bantu, Mas. Sekarang aku bersama Mas Eko sedang membuat lukisan arca Ganesha yang diukir pada kelapa gading. Sekarang aku lagi bantu bikin lukisan Ganesha buat nanti acara pemindahan arca. Nih gambarnya nih. Mirip kan? Aku lanjutin dulu ya biar cepet selesai.